Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Pagi ini memandu Anda di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Hari ini saya sudah kedatangan tamu. Yang pertama ada Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Halo Mas Adnan, ketemu lagi ya. Ya. Sehat ya. Akhir tahun sepertinya kejar tayang ini banyak ya. Operasinya banyak ini. Iya. Karena pelayanan di Rumah Sakit HVA ini 7 kali 24 jam. Wow, ini bukti komitmen terhadap pelayanan masyarakat tentang kesehatan. Betul ya, Dok ya. Betul sekali Mas Adnan. Betul. Kemudian juga di sebelahnya ada Mas Indra Yuan, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat baik Mas Adnan. Agenda akhir tahun seperti apa, Mas? Akhir tahun kita tetap pelayanan full ya. Dan Dr. Muhammad Ridwan spesialis bedah juga full di Rumah Sakit Tulungrejo. Ini padat merayap ya. Iya, semoga sukses. Nanti juga kita akan ketahui layanan atau promo-promo yang digencarkan oleh teman-teman HVA di akhir tahun spesial, ini ya. Kita ada spesial, nanti simak terus di sesi akhir. Ya. Oke, kita ke Dr. Ridwan dulu berkaitan dengan tema kita yaitu tentang benjolan di payudara, Dok ya. Ini perlu menjadi apa ya, awareness bagi kaum hawa. Kaum hawa, betul sekali. Khawatirnya ini mengabaikan sesuatu yang kelihatannya dianggap kecil tetapi ternyata akhirnya serius dampaknya. Betul sekali. Supaya kita bisa memahami, kaum hawa bisa memahami, Dok, bagaimana sebenarnya, apa indikator-indikator yang perlu menjadi kewaspadaan di awal, mulai dari kapan, kemudian juga bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan. Betul Mas Adnan. Jadi pada kalangan hawa atau perempuan ini menjadi suatu problematika adanya suatu benjolan, dan pasti akan bertanya, Dok, benjolannya ini berbahaya atau tidak? Mari kita ulas bagaimana benjolan payudara tersebut. Ini jadi benjolan payudara ini bisa bersifat suatu tumor atau ternyata bukan tumor. Ternyata suatu kondisi yang infeksi contohnya. Yang kedua bisa juga suatu, contohnya ada benjolan yang bukan bersifat tumor, yaitu seperti mama aberrans. Mama aberrans ini yaitu pertumbuhan jaringan payudara yang tumbuh bukan pada tempatnya. Jadi payudara itu kan kanan kiri. Ternyata ada kelenjar payudara yang bisa tumbuh di ketiak. Oh ya. Kemudian bisa juga tumbuh di atas payudara atau di bawah payudara, bahkan ada yang sampai di selangkangan. Ini merupakan suatu problem genetik dan bukan suatu tumor. Bisa membesar saat menstruasi. Bahaya, Dok? Ini sebenarnya tidak bahaya, bukan suatu tumor yang jinak atau suatu kanker. Jadi kalau misalnya nyeri dan mengganggu bisa untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Tapi apabila tidak ada keluhan, kemudian tidak nyeri, tidak perlu diapa-apakan. Itu kalau yang bukan benjolan. Selain itu benjolan payudara yang bersifat infeksi.
Jadi infeksi ini adalah suatu masuknya mikroorganisme, baik virus, bakteri atau jamur. Yang paling sering adalah bakteri. Ini dapat menyebabkan peradangan pada payudara atau biasa disebut dengan mastitis. Paling sering ini pada pasien yang menyusui. Nah, itu bisa muncul suatu peradangan payudara. Bahkan yang lebih berat lagi, bisa muncul suatu abses payudara atau kumpulan nanah di payudara. Untuk peradangan atau infeksi yang payudara ini, apabila ditangani secara cepat di awal, ini bisa sampai tidak operasi untuk mastitis itu. Misalnya dengan menjaga kebersihan payudara, kemudian setelah itu minum obat antibiotik, anti radang, dievaluasi biasanya membaik. Kemudian kalau sudah terjadi abses, memang kumpulan nanah ini harus dikeluarkan, harus dioperasi. Itu benjolan yang bukan bersifat tumor. Nah, sayangnya 80% benjolan di payudara ini bersifat tumor. Wah, ini yang bahaya ya, Dok. Ini yang perlu kita ketahui dulu. Jadi belum tentu bahaya karena tumor ini dibagi menjadi dua, Mas Adnan. Tumor ini bisa bersifat jinak atau tumor bersifat ganas. Nah, tumor yang bersifat ganas ini disebut kanker payudara. Ini yang bahaya. Jadi kalau dari judulnya kita mengenai benjolan payudara apakah berbahaya? Yang berbahaya adalah bila terjadi benjolan yang abnormal atau disebut dengan tumor dan bersifat ganas. Yang ganas ya. Tetapi yang jinak tadi apakah bisa berubah menjadi ganas pada satu waktu tertentu, Dok? Betul. Jadi karena benjolan yang sifatnya jinak ini muncul karena suatu hormonal, memang ada kasus sekitar 20% ke bawah bisa berubah menjadi suatu keganasan. Jadi angkanya cukup ada lah, tapi nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya memang ada benjolan payudara, sebaiknya periksa biar diidentifikasi. Pertama lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang seperti USG, mamografi, baru dilakukan tata laksana, yaitu biopsi untuk menegakkan si tumor ini bersifat jinak ataupun bersifat ganas, begitu. Sebenarnya apa penyebab terjadinya kanker itu, Dok? Ya, sebelum kita ke penyebab, kita identifikasi epidemiologinya. Jadi ternyata di Indonesia bahkan di dunia ini kanker payudara menduduki penyakit pertama keganasan. Jadi kalau di seluruh dunia ini ya, kalau dihitung paling tinggi angka keganasan yaitu di kanker payudara. Jadi untuk selanjutnya bisa kanker serviks, kanker paru, kanker usus, kanker liver. Tapi nomor 1 adalah kanker payudara. Jadi momok. Kenapa kok ini bisa menjadi momok? Biasanya memang karena penyebab-penyebabnya yang saya akan jelaskan. Nah, jadi kenapa kok bisa jadi nomor 1? Ternyata ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kanker payudara. Yang pertama ini karena gaya hidup. Jadi pada perempuan yang gemuk ya, gemuk makannya banyak terkontrol ya, lemak, kurang olahraga, BMI di atas 30, itu meningkatkan resiko pertumbuhan tumor. Dan tumornya bersifat kanker. Jadi bersyukurlah kalau jalannya sudah benar, sudah olahraga rutin, makannya dijaga, BMI-nya rentan ya di 25, itu insya Allah resiko untuk terjadi kanker payudara minimal. Itu sebenarnya usia produktif apakah bisa terkena juga, Dok? Ya, jadi pada kanker payudara ini paling sering di atas usia 40 tahun, paling sering. Tetapi bisa terjadi di bawah 40 tahun. Kasusnya pun juga cukup ya. Di HVA kemarin ada saya operasi 35 tahun. Ternyata hasilnya memang kanker. Kemudian yang paling muda saya waktu di Malang itu yang paling muda usia 22 tahun. Ya, curiganya nih pasti jinak ini ya, dari awal gitu. Ternyata hasil PA-nya setelah dibiopsi hasilnya kanker 22 tahun. Ternyata memang ada keturunan ibunya kandung juga mengalami kanker payudara saat usia muda. Jadi faktor genetik juga berperan ya? Genetik, betul.
Ya, itu waspada teman-teman ya. Ya, kemudian tadi saya menjelaskan yang pertama gaya hidup dan gemuk itu meningkatkan resiko kanker payudara. Yang kedua, lifestyle yang lain yaitu merokok dan alkohol. Ternyata pada pasien yang memiliki riwayat merokok dan minum alkohol secara rutin akan meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan tumor dan yang fatal lagi bersifat kanker payudara itu. Kemudian penyebab yang lain yaitu penggunaan KB. Jadi KB hormonal. Jadi KB itu kan ada dua, KB hormonal dan non hormonal. KB hormonal itu ya pil KB, pil suntik, kemudian implan itu meningkatkan sedikit terjadinya kanker payudara. Berarti yang aman adalah pil yang non hormonal. Contohnya IUD, pakai kondom atau diinterupsi dikeluarkan di luar, yaitu KB yang non hormonal. Dia resikonya untuk terjadi kanker sedikit. Kemudian selain itu pasien, ya katanya Mas Adnan tadi, pada pasien yang pernah ada benjolan dan didiagnosa ternyata itu tumor jinak, memang tadi sekitar 20% ke bawah bisa menjadi suatu kanker. Berarti kalau pernah ada benjolan nih, baik sudah dioperasi atau belum operasi, harus dijaga nih lifestyle-nya. Nggak boleh abai ya. Nggak boleh abai kalau nggak menghindari asap rokok, sudah nggak boleh minum alkohol, berat badan harus ideal, olahraga harus rutin, seperti itu. Tapi kalau dipijat gitu apakah berbahaya, Dok? Gini, jadi kalau memang kita sudah mendeteksi ini ada suatu benjolan di payudara, apabila kita tekan, kita pijat, itu akan merangsang pembesaran tumor. Oh, gitu. Berarti Jadi, salah ya? Ya, sebaiknya memang dibiarkan saja. Kalau untuk pemeriksaan enggak apa-apa. Jadi kan sesekali insidental. Kalau setiap hari dipijat, akhirnya tumornya tambah besar. Begitu merangsang pembesaran tumornya itu. Nah, kemudian kita lanjut ya ini ke gejalanya. Tadi kan sudah tahu nih epidemiologinya paling tinggi kanker payudara pada semua kanker ya, dibandingkan kanker usus, kanker liver, kanker paru. Kemudian penyebabnya tadi itu lifestyle-nya salah, kemudian mungkin bisa genetik, merokok, obesitas, seperti itu. Sekarang gejalanya. Gejalanya bagaimana sih benjolan payudara? Seperti yang saya sampaikan tadi, benjolan payudara itu adalah disebut tumor apabila dia membesar dan bukan suatu mama abran tadi. Jadi tumor payudara itu baru tahu ini sifatnya jinak atau ganas sebenarnya dengan cara anamnesa atau kita wawancara. Khasnya kalau yang jinak itu, Dok, saya ada benjolan tapi dari dulu segini-gini aja. Kadang nyeri, kadang tidak. Curiganya memang ke arah jinak. Beda dengan, Dok, saya ada benjolan nih, sudah 3 bulan yang lalu tapi kok besarnya cepet banget. Kok ada luka, kok berdarah, kok keras. Berat badan saya turun. Ini curiganya ke arah keganasan, masih curiga. Kemudian dilanjutkanlah pemeriksaan fisik. Khasnya kalau tumor ini bersifat jinak, biasanya benjolannya itu tenang. Jadi tenang itu maksudnya? Benjolannya itu warnanya masih mulus, dinding dada atau kulit payudaranya itu masih mulus, tenang, batasnya tegas, bisa digerakkan. Itu curiganya masih bisa ke arah ke jinak. Beda kalau keganasan, kulitnya kayak kulit jeruk, sudah kulitnya keriput-keriput, ada lukanya, membesarnya cepat, menempel ke dasar dinding dada, juga nyeri tekannya lebih hebat ya. Jadi khas sekali dari pemeriksaan fisik. Kemudian gimana, Dok, untuk keabsahannya ini untuk tahu ini tumornya jinak atau tumor ganas? Yaitu dengan cara dilakukan biopsi. Ya, biopsi itu kalau misalnya tumornya kecil atau sedang bisa kita ambil semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan histopatologi PA biopsi untuk tahu sifat-sifat dari selnya ini sifatnya jinak atau ganas. Tapi kalau memang tumornya ini besar dan melekat, kita tidak memungkinkan untuk mengambil semuanya, kita ambil sebagian.
Kemudian kita identifikasi dengan patologi anatomi, kita lihat sel-selnya sifatnya jinak ataupun ganas. Itu dari gejalanya berbeda ya, jinak sama ganas. Yang ganas itu ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Berat badan turun seperti tadi. Kalau jinak itu masih mulus kulitnya, ada benjolan gitu. Baik, teman-teman sambil kita undang juga untuk bergabung kalau ada pertanyaan seputar benjolan pada payudara, apakah berbahaya? Anda bisa langsung konsultasi dengan Dr. Ridwan dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, spesialis bedah umum. Langsung kontak sekarang juga lewat Geti Radio Adika 0811 345 4000, 0811 345 4000. Dokter, kita ke gatekeeper dulu ya. Ya, terima kasih. Santi? Mbak Dian dari Kandat Kediri menuju Blitar saat ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Sambi Ringin Rejo Kediri. Dua arah ramai, mobil pribadi yang mendominasi. Pak Wahyudi, situasi dari Surabaya menuju Jombang, posisi masih di bypass Mojokerto cukup padat. Email. Bu Aisyah di Blitar sudah pernah melakukan biopsi tumor jinak. Saat dicek ada beberapa benjolan, namun yang diangkat hanya tumor ukuran 10 cm di mamai kiri. Dari hasil kontrol ketiga, pasca biopsi dinyatakan sudah aman. Namun ternyata di mamai kanan juga ada benjolan dengan ukuran kecil-kecil. Kata dokter tidak perlu operasi atau biopsi. Apakah hal ini aman ya? Apakah tumor yang diangkat bisa bertumbuh lagi? Bu Iva di Jatilengger Ponggok Blitar, apakah penggunaan Brakawat juga bisa memicu tumor atau kanker payudara? Ya, kita akan ikuti jawaban dari Dr. Ridwan sesaat lagi, teman-teman. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh ya? Terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya. Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby happy, mom happy. Wingscare 105,7 Radio Andika. Dokter, silakan ditanggapi. Baik, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama ini pada pasien yang sudah dilakukan operasi dengan benjolan payudara multiple atau yang banyak kanan dan kiri, kemudian sudah dioperasi satu sampel ternyata hasilnya jinak. Apakah untuk payudara yang lain itu juga aman? Kalau tadi yang saya sampaikan ya, jadi tumor itu adalah suatu benjolan yang abnormal, bisa bersifat jinak atau ganas. Kenapa kok ganas ini ditakuti? Karena ganas ini dapat menyebar ke tempat lain kankernya ini. Jadi bisa menyebar paling sering itu di paru-paru, di liver, di hati, tadi di otak, sama di tulang. Makanya kita waspadai karena bersifat ganas. Sedangkan tumor jinak itu tidak menyebar kemanapun, tidak menyebar ke organ manapun. Jadi dia berdiri sendiri dan tidak berbahaya.
Dan tadi pasien ini sudah dilakukan biopsi, diambil, ternyata hasilnya jinak. Yang sebelah kanan apakah aman? Insya Allah aman, jadi sama karena itu sebagai sampel. Apakah berbahaya? Insya Allah tidak berbahaya karena sudah diambil sampel, hasilnya jinak. Tetapi apabila benjolan itu dirasakan mengganggu, dok kok tambah besar, tidak nyaman, sakit, ya memang bisa diperiksakan kembali untuk perlu diambil atau tidak. Tetapi kalau ibu pertanyaannya tadi aman, insya Allah aman karena sudah diambil sampelnya, ini aman. Sedangkan tadi secara etiologi memang pada pasien yang benjolan payudara yang bersifat jinak itu memang meningkatkan resiko kanker, betul. Jadi bukan dua itu berubah menjadi kanker, tapi pada pasien ibu tersebut memiliki resiko 20%, kurang dari 20% menjadi kanker, bukan di tumornya itu tapi di benjolan baru. Nah, makanya harus menjaga lifestyle-nya agar tidak menjadi kanker. Bisa jadi bukan di benjolan itu tapi di payudara yang lain gitu. Jadi bukan benjolan yang sudah jinak itu tetap jinak, bukan jinak itu menjadi kanker. Nah, itu jadi jinaknya itu tetap jinak, cuma bisa kurang dari 20% bisa tumbuh kanker di tempat yang lain gitu, di payudaranya. Tapi nggak bertumbuh lagi yang tidak diangkat tadi ya? Yang tidak diangkat bisa tumbuh lagi, makanya harus perlu diperiksakan. Kalau misalnya tidak nyaman bisa diambil karena alasannya memang nyeri dan tidak nyaman dan menjadi besar. Tapi apakah itu aman, tidak berbahaya? Insya Allah tidak, karena sudah diambil sampelnya, hasilnya ternyata jinak gitu. Baik. Pertanyaan yang kedua, dok, tadi tentang penggunaan bra kawat. Ya, baik. Jadi secara literatur masih belum disampaikan atau disebutkan penggunaan bra kawat ini meningkatkan risiko kanker payudara. Jadi yang paling tinggi tadi genetik sama gaya hidup. Jadi untuk penggunaan bra kawat, yang apa itu misalnya yang lain olahraga, yang model miniset, yang model lain-lain, ini secara literatur masih belum disampaikan atau disebutkan menjadi pemicu tumbuhnya suatu tumor atau bahkan kanker payudara. Jadi penyebabnya bukan bra kawatnya, tapi malah yang tadi itu genetik, lifestyle, merokok, alkohol, pil KB gitu. Seperti itu contohnya. Nah, untuk pendeteksian awal bagaimana supaya ibu-ibu atau kaum perempuan ini bisa memahami bahwa ini ada resiko di dalam dirinya, ada dalam tubuhnya ini, apa ada semacam pemeriksaan yang menjadi panduan dasar gitu, dok? Betul Mas Adnan. Jadi sebelum kita mengetahui sakitnya kita ada tumor payudara, alangkah baiknya sebelum kita tahu kita screening dulu. Jadi setiap wanita ini sebaiknya melakukan di atas 20 atau saat sudah mens lah. Di atas sudah mens itu di atas 15 tahun atau 20 tahun itu sebaiknya setiap bulan saat awal menstruasi ini melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Dan caranya gampang sekali. Bisa di kamar mandi atau di kamar di depan cermin, kemudian tangannya diangkat, kemudian melakukan pemeriksaan sendiri untuk identifikasi apakah ada suatu benjolan. Mulai dari puting seperti lingkaran obat nyamuk menuju keluar, kemudian terakhir di ketiak. Kanan dan kiri diperiksa. Saya ulangi lagi, tangan kanan diangkat, tangan kiri memijat apa itu di depan kaca, mulai dari puting melingkar seperti obat nyamuk sampai keluar, kemudian terakhir ke ketiak. Diulangi lagi yang sebelah kiri, tangan kiri diangkat, kemudian kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri mulai dari puting melingkar seperti obat nyamuk sampai perlu ketiak. ditekan, dok? Ya, ditekan untuk gitu ya? benar-benar diperiksa lah. Ada benjolan atau tidak gitu ya? Bisa ada benjolan atau tidak. Ya berita baiknya kalau misalnya benjolan itu 1 cm dan bersifat jinak, biasanya bisa kempes sendiri, bisa mengecil sendiri. Jadi karena hormonal. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi ada yang 1 cm itu tetap aja, ada yang 1 cm cepat bertambah, ada yang loh dok kemarin tuh saya nemu nih, kok sekarang tidak nemu. Biasanya memang puncak-puncaknya ini mau menstruasi. Jadi pada siklus hormonal. Jadi memang waktu mau menstruasi, menjelang menstruasi itu memang payudara lebih padat, termasuk benjolannya itu menjadi membesar, tapi kemudian bisa mengempes lagi. Ini yang biasanya
bersifat jinak. Ya. Seperti itu. Terkait lifestyle tadi, apakah memang ada makanan-makanan tertentu yang beresiko meningkatkan itu, Dok? Oke, jadi menurut literatur ini tidak ada makanan yang memicu berbahan karsinogenik untuk kanker payudara. Yang malah ditekankan adalah merokok dan alkohol, itu aja. Oke. Apakah bakar-bakaran meningkatkan resiko kanker payudara? Masih belum ada literaturnya. Pada bakar-bakaran malah meningkatkan resiko terjadinya kanker kolorektal atau kanker usus halus sama usus besar. Paling sering ya usus besar. Untuk makanan yang bakar-bakaran yang kita angus sampai gosong gitulah, itu yang paling sering terjadi kanker usus. Tapi untuk payudara ini dari berbagai literatur tidak menyebutkan makanan spesifik yang dapat menyebabkan kanker payudara. Jadi, misalnya, Dok, saya kanker payudara ternyata ini, apa segera makan ini ya, Dok? Makan ini ya? Bukan. Jadi malah bisa jadi karena pasif kena rokok ya. Jadi suaminya merokok, kemudian jadi perokok pasif kayak gitu. Itu malah meningkatkan resiko. Yeah. Seperti itu. Kemudian untuk makanan tidak ada. Terus pengawet dan lain-lain ini masih belum pewarna pengawet masih belum ada literaturnya yang menyampaikan ini menjadi kanker payudara. Cuma memang pengawet, pewarna dan lain-lain memang bersifat karsinogenik terhadap kanker semuanya ya. Cuma enggak spesifik ini ke kanker payudara ya. Gitu. Nah, artinya kehati-hatian ini penting ya, Dok. Betul ya. Tetap yang penting ya itu gaya hidup sehat. Balance lah intinya tentang makanan sama olahraga dan kegiatan sehari-hari. Baik, teman-teman yang ingin bergabung dalam perbincangan ini mengenal benjolan pada payudara, apakah berbahaya? Teman-teman khususnya perempuan yang perlu mengetahui hal ini supaya menjadi literatur yang baik untuk mengetahui kondisi kesehatan dari diri masing-masing. 08113454.000, 08113454.000 masih bisa Anda manfaatkan untuk berkonsultasi dengan Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Ada tanda dari gatekeeper. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, teman-teman. Masih ada kesempatan untuk bergabung juga di line telepon ataupun kolom komentar bisa Anda tuliskan di tayangan live Andika TV yang ada di Facebook AG243. Info Express. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI menyalurkan sebanyak 32 miliar rupiah tunjangan khusus kepada 16.000 lebih pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang terdampak bencana. 4 provinsi yang dimaksud ialah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Mendidaksmen Abdul Muti mengatakan, tunjangan khusus tersebut akan diberikan secara bertahap mulai Desember 2025 hingga Februari 2026. Menurut dia, adanya kebijakan ini turut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan layanan pendidikan tetap berjalan walau berada dalam situasi darurat pasca bencana. Info Express, persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia. Menangkan undian 1 mobil, 8 motor, dan 10 handphone untuk realisasi rumah hingga September 2026. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Klik irfaigroup.com.
Teman-teman, kita masih mengikuti public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Ke gatekeeper Santi. Pak Heri dari Mojokerto menuju Surabaya via arteri lalu lintas 2 arah ramai. Pak Gigih sudah sampai di Simpang 4 Mojo Agung Jombang. Alhamdulillah perjalanan juga lancar dari Boyolangu Tulungagung. Geser ke email. Bu Tiar di Kediri, apakah seorang penyintas kanker ada kemungkinan untuk terkena kanker lagi ya dok? Sudah 5 tahun setelah payudara kanan diambil, tidak pernah merasakan sakit kembali. Mbak Nanda di Trenggalek, apakah kanker payudara bisa menyerang remaja usia 14 tahun? Karena anaknya sering mengeluhkan nyeri dan tidak nyaman pada bagian payudara kiri, bagiannya dekat dengan ketiak. Baik, kita ikuti pembahasannya sesaat lagi. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7 Radio Andika. Dr. Ridwan, silakan ditanggapi. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Tiar ya. Tadi pada pasien dengan penyintas kanker payudara atau sudah pernah terdiagnosa kanker payudara, apakah bisa kambuh kembali? Jadi jawabannya memang bisa, tetapi dapat dikontrol dengan namanya hormonal terapi. Jadi obat-obat hormonal yang mungkin Ibu Tias sudah diberikan ya dari rumah sakit rujukannya yang onkologi. Jadi dengan penggunaan obat-obat hormonal tersebut yang dapat memproteksi terjadinya kekambuhan atau pertumbuhan tumor baru. Kemudian selain itu juga follow up 6 bulan sekali dengan cara pemeriksaan fisik dan USG untuk mengidentifikasi apakah ada benjolan baru. Itu cukup bagus. Jadi memang kalau ditanya apakah bisa, tapi bisa dilakukan tadi screening, kemudian juga dengan pemberian obat-obatan hormonal terapi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pada usia 14 tahun apa bisa sakit tumor payudara? Jadi pada pasien dengan yang sudah menstruasi ya, jawabannya adalah bisa, tapi frekuensinya sangat kecil. Jadi yang perlu dilakukan apa? Sebaiknya memang dilakukan sadari dulu. Kalau memang anaknya belum cukup, bisa dibantu oleh mamanya. Kalau memang dirasa memang ada benjolan, periksa terlebih dahulu ke dokter umum bisa, atau juga bisa ke dokter bedah. Kalau memang nanti teraba atau tidak teraba, bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu USG untuk identifikasi benjolannya memang benar ada atau tidak. Kalau pertanyaannya 14 tahun terdiagnosa tumor payudara bisa apa tidak, jawabannya bisa. Selama dia sudah mens itu bisa. Tapi kecil sekali untuk anak yang di bawah 20 tahun untuk tumbuh tumor payudara, tapi bisa. Gitu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat khususnya perempuan untuk lebih peduli terhadap hal semacam ini, kemudian bagaimana nanti langkah-langkah ketika ada temuan itu, dok? Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk antisipasinya setiap awal-awal mens, perempuan yang sudah mens yaitu melakukan pemeriksaan sadari tadi pertama. Jadi setiap bulan diperiksa payudaranya sendiri di depan kaca. Yang kedua yaitu ada pencegahan agar tidak tumbuh tumor. Yang pertama, aktivitas fisik teratur 30 menit kurang lebih setiap hari, minimal 4 kali seminggu. Kemudian konsumsi
makanan-makanan yang kaya antioksidan seperti sayur-sayur dan buah-buahan. Mengurangi makan makanan yang berlemak dan gorengan agar tidak terjadi peningkatan berat badan yang berlebih atau obesitas. Kemudian penting untuk memberikan ASI kepada putrinya. Tidak ada yang pasien memang tidak mau ASI, itu memang meningkatkan risiko tumor payudara. Kemudian menghindari alkohol, kemudian dan rokok, dan tidak atau mengurangi menggunakan kontrasepsi yang bersifat hormonal. Itu untuk antisipasi. Apakah memang nanti ketika dideteksi kanker payudara harus berujung pada operasi, Dok, atau ada tindakan lain untuk mengatasi itu? Betul. Jadi untuk tata laksana pada saat ini untuk kanker payudara, kanker ya ini yang berarti yang bersifat ganas ya. Tata laksana nomor 1 adalah pembedahan. Diambil ini, harus barangnya yang menjadi tumor itu diambil selama belum ada penyebaran. Kalau sudah ada penyebaran secara epidemiologi tidak bermanfaat. Jadi misalnya nih kanker payudara sudah menyebar ke otak, ini tidak ada manfaatnya ngambil ini karena sudah nyebar, percuma. Jadi apabila memang belum ada penyebaran, tata laksana pertama adalah operasi. Selanjutnya bisa kemoterapi dan radioterapi, itu adjuvan, pendamping operasi. Begitu. Jadi kalau misalnya belum ada penyebaran, utama operasi, pendampingnya yaitu kemoterapi dan radioterapi. Begitu. Kalau sudah penyebaran semakin sulit penanganannya ya. Betul. Jadi kabar baiknya kalau pasien ini dengan diagnosa kanker payudara stadium dini dan lanjut yang belum menyebar bisa sembuh. Jadi kanker payudara ini orang, Dok bisa sembuh apa enggak? Bisa sembuh. Bisa sembuh kanker. Iya. Sampai tadi kayak penyintas Ibu Tias ini sembuh ya, sudah dikatakan Bu jenengan sudah sembuh dari kanker payudara. Sudah sembuh. Tapi memang bisa kambuh lagi, jadi harus hati-hati juga ya. Dapat obat hormonal dan evaluasi tiap 6 bulan. Kabar baiknya itu. Kabar buruknya kalau sudah menyebar ke salah satu organ saja sudah tidak bisa sembuh. Jadi kanker payudara tapi sudah pasiennya kurang kesadarannya menurun atau sering sesek atau kuning lah, itu sudah menyebar nih ke liver, ke tulang, bisa ke otak. Lah ini yang nggak bisa sembuh. Jadi palliative care namanya. Jadi pasien ini merasa nyaman saja. Begitu. Baik, Dr. Ridwan, terima kasih. Termasuk juga saya ingin ketahui lebih jauh tentang layanan di Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare terkait dengan tema kita benjolan atau kanker payudara ini, Mas Hendra. Iya, baik. Seperti apa, Mas? Jadi tentunya apabila sudah melakukan seperti yang disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi, ketika sudah melakukan pemeriksaan sadari tetapi bingung nih, ini iya atau bukan, lebih baik kami sarankan untuk periksa ke dokter untuk menegakkan diagnosis untuk menegakkan diagnosis. Jadi bisa datang ke Rumah Sakit Tulung Rejo, nanti bertemu langsung dengan Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah. Beliau praktek di Rumah Sakit Tulung Rejo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi. Nanti akan diperiksa oleh beliau dan ada biasanya kita akan tegakkan diagnosa ya, Dok ya, dengan pemeriksaan USG mamai, ultrasonografi payudara. Sudah bisa dilayani di Rumah Sakit Tulung Rejo untuk pemeriksaan USG. Silahkan apabila bingung ingin bertanya jadwal beliau, mungkin yang saya sampaikan tadi sudah terlewat, tidak perlu khawatir, bisa dicek di media sosial kami, ada di Instagram kami ihc.rs Tulung Rejo. Di situ tersedia banyak nomor, ada nomor Halo AVA, call center kami, UGD, poli eksekutif. Silahkan bisa akses di situ. Dan nanti periksa langsung ke Rumah Sakit Tulung Rejo, bertemu langsung dengan Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah. Seperti itu, Mas Anand. Baik, Mas Hendra, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih kembali. Sampai jumpa, Dokter Ridwan. Terima kasih juga sharing ilmunya ya. Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi. Rencana saya akan membawakan tentang ambien. Ini. Jadi banyak. Betul. Pada pasien ini Dok, saya BAB darah, benjolan di dubur. Setiap BAB berdarah, apakah selalu perlu operasi atau bisa obat dulu? Nanti saya akan bawakan pada topik selanjutnya. Kita tunggu, Dokter, untuk kesempatan berikutnya, materi menarik ini ya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Ada Dr. Muhammad Ridwan, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare, dan juga Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh
Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7 Radio Andika. Sport News. John Hagman memenuhi syarat PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Arsitek asal Inggris itu pernah meloloskan timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 Qatar. Hagman tinggal menunggu waktu untuk diumumkan sebagai nahkoda baru timnas Indonesia menggantikan Patrick Clifford. Pria berumur 50 tahun itu direncanakan akan menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan timnas Indonesia plus perpanjangan hingga 2029. John Hagman memimpin Kanada selama 5 tahun sejak Januari 2018 hingga September 2023, termasuk di Piala Dunia 2022 meski gugur di babak penyisihan. Sport News, persembahan PT Chandra Tama Group Nusantara, jasa interior profesional dan terpercaya yang telah mengerjakan proyek besar klien di seluruh Indonesia hingga kancah internasional dari Barcelona, Jerman, Norwegia, dan negara lainnya. Elegan bersama Chandra Tama.